Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, para hadirin media sosial yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Syaroni sebagai pembicara. Pada video kali ini akan membahas tentang CSR atau SWOT dalam dunia pendidikan. Baiklah teman-teman, sebelum lebih lanjut kita membahas CSR dan SWOT. Apa sih CSR dan apa sih SWOT itu sendiri, dan bagaimana fungsinya, definisinya bagaimana, manfaatnya bagaimana, kita tentu harus tahu tentang CSR dan SWOT dan seberapa penting dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia usaha. Baiklah, kita ke definisi CSR. CSR atau kita bahasakan Corporate Social Responsibility, itu kalau bahasa gampangnya adalah amal suatu perusahaan atau bentuk tanggung jawab dari suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR adalah konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan yang melampaui kewajiban hukum atau keuntungan semata. CSR mencakup berbagai aspek seperti keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan komunitas. Dalam konteks pendidikan, CSR sering diimplementasikan melalui program beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan bagi guru, hingga pendanaan masalah penelitian. Jadi kalau kita menemukan ada beasiswa, ada pelatihan, ada BIMTEK, itu merupakan CSR. Sedangkan analisis SWOT sendiri adalah alat strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari program CSR di bidang pendidikan tersebut. Jadi kita bisa pahami CSR yang ada di suatu lembaga adalah merupakan tanggung jawab dari lembaga tersebut terhadap lingkungan sekitar. Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Baik teman-teman, tadi sudah menjelaskan tentang definisi, tentu teman-teman sudah memahami. Sekarang apa sih teori yang mendasari? Ada 3 teori. Setidaknya ada 3 teori yang digunakan dalam teori CSR. Dari sini ada teori stakeholder, ada teori legitimasi, ada teori triple bottom line. Yang kita gunakan adalah teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat untuk mendapatkan legitimasi sosial. CSR dalam pendidikan dapat memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap pembangunan sosial. Baiklah, itu teori yang mendasari daripada CSR. Sekarang setelah kita mengetahui definisi teorinya, sekarang manfaatnya apa sih CSR tersebut? Dari awal sudah digambarkan. Contoh bentuk beasiswa, kepedulian terhadap lingkungan, atau pendanaan dari suatu perusahaan terhadap lingkungan, itu bentuk CSR. Nah sekarang secara teoritis, implementasi CSR dalam dunia pendidikan sangat memberikan manfaat baik bagi perusahaan sendiri, ataupun institusi pendidikan maupun masyarakat luas. Yang pertama kita bahas yaitu bagi perusahaan. Apa sih manfaat CSR bagi perusahaan? Yang pertama, meningkatkan reputasi. Dengan CSR, keterlibatan dalam program pendidikan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan sosial yang dapat meningkatkan citra positif perusahaan tersebut. Jadi citranya nanti akan menaik ya, di mata masyarakat. Yang kedua, meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi konsumen yang perusahaan tersebut semakin loyal
Konsumen cenderung mendukung perusahaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan keberlanjutan. Investasi dalam pendidikan menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil yang dapat mendukung kebutuhan perusahaan di masa depan. Itulah 3 bagi perusahaan. Sekarang manfaatnya bagi dunia pendidikan apa? Ada 3 minimal manfaat CSR dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses. Nah, ini CSR ini bisa meningkatkan akses dunia pendidikan. Program CSR dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti beasiswa. Karena kita sering menemukan loh, ada anak pinter tapi keluarganya tidak mampu. Dengan CSR, anak tersebut bisa melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Kualitas suatu pendidikan dengan CSR bisa meningkat. Penyediaan fasilitas modern, pelatihan guru, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian dana-dana untuk pendidikan ini kita dari CSR tersebut kita gunakan untuk pendidikan, tentu akan sangat meningkatkan kualitas daripada pendidikan tersebut. Yang ketiga, membawa inovasi pendidikan. Pendanaan penelitian dapat mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Jadi lebih aktif, lebih berkembang, lebih maju dengan dana CSR tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manfaatnya CSR bagi masyarakat. Nah, masyarakat ini apa sih manfaatnya CSR untuk masyarakat sekitar ini? Minimal ada 2 manfaat daripada CSR untuk masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa sih? Pendidikan yang lebih baik tentu akan membuka peluang ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan maju, mesti ekonominya akan sejahtera. Nah, dengan dana CSR, masyarakat akan semakin banyak yang bersekolah tinggi dan tentu peluang untuk meningkatkan ekonomi jauh lebih besar daripada masyarakat yang tidak atau kurang berpendidikan. Yang kedua, pengurangan ketimpangan. CSR dalam pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Kita tahu ada satu daerah yang komunitasnya adalah pendidikannya maju, ada yang kurang. Nah, dengan dana CSR supaya merata, semuanya bisa sekolah, semuanya bisa meningkat, sehingga kembali ke awal manfaatnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah 3. Sekarang hubungannya apa sih nanti CSR dengan SWOT ya? Nah, tentu dalam CSR tersebut banyak sekali tantangan atau banyak sekali yang perlu dihadapi. Strategi apa saja untuk menganalisis daripada CSR tersebut. Yang pertama adalah kita bahas selanjutnya analisis SWOT CSR dalam dunia pendidikan. Apa sih SWOT? Sudah saya singgung dari awal. SWOT, analisis SWOT itu adalah alat yang strategis untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman dari program CSR di bidang pendidikan. Jadi ada 4, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan. Citra positif CSR meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Sumber daya finansial, perusahaan memiliki kapasitas finansial untuk mendukung proyek pendidikan skala besar. Kemudian ada kemitraan strategis, kerjasama dengan institusi pendidikan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan lembaga tersebut. Jadi analis SWOT bisa berdampak kepada menganalisis kekuatan CSR tersebut. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahannya apa? Ketergantungan. Institusi pendidikan mungkin terlalu bergantung pada dana CSR, terlalu dimanja, tidak mandiri. Mungkin itu kelemahannya. Kemudian kurangnya pengawasan. Program yang tidak diawasi dengan baik akan beresiko tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian fokus jangka pendek. Beberapa perusahaan hanya terlibat untuk manfaat jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Itu yang kedua kelemahannya. Yang ketiga, opportunities atau peluang.
Inovasi teknologi, investasi dalam teknologi pendidikan dapat menciptakan dampak besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Ini peluangnya ini ya. Pemerintah sering mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pendidikan. Kesadaran sosial yang meningkat. Masyarakat semakin menghargai perusahaan yang terlibat dalam kegiatan sosial. Jadi 3 tadi peluang tadi. Yang keempat yaitu ancaman. Apa sih ancaman daripada itu? Atau threats daripada CSR. Yang pertama adalah kritik publik. CSR yang dianggap hanya untuk tujuan pemasaran dapat menimbulkan reaksi negatif. Atau bahasa lainnya membantu dengan ada tujuan tertentu. Yang manfaatnya kebanyakan kembali kepada perusahaan tersebut, tidak kembali kepada pendidikan tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi alokasi dana CSR yang tidak merata. Yang ketiga, persaingan antar perusahaan. Nah ini, nanti akan persaingan antar perusahaan, seberapa besar dana CSR yang akan dikeluarkan. Ini juga menjadi ancaman daripada CSR tersebut. Kesimpulannya, bahwasanya CSR dalam dunia pendidikan adalah strategi yang memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat. Dengan menerapkan analisis SWOT, perusahaan dapat mengoptimalkan program CSR mereka untuk memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Itu tadi sekilas kita bahas CSR dan analisis SWOT. Mungkin banyak pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih dalam, tapi minimal kita paham apa sih CSR itu sendiri, manfaatnya bagaimana, dan apa sih analisis SWOT. Untuk referensi lebih mendalam, teman-teman bisa baca dalam buku, misalkan bukunya L. King Tom G yang terbit tahun 1997, atau dari Freeman R.E. terbit 1984, ya, atau dari World Business Council for Sustainable Development terbit tahun 1999, atau dari jurnal, masih banyak yang membahas tentang CSR. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.